Selamat datang di video kami yang akan mengungkap kehidupan masyarakat Galuh Pakuan pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Sebuah kerajaan yang berdiri di tanah Pasundan, yang kini jejaknya hanya bisa kita telusuri melalui artefak-artefak bisu dan cerita rakyat yang turun-temurun. Mari kita telusuri bagaimana masyarakat ini hidup dalam harmoni dengan alam dan tradisi leluhur mereka. Bagaimana mereka membangun peradaban, menjalin interaksi sosial, menjalankan roda perekonomian, dan memaknai spiritualitas dalam keseharian mereka. Perjalanan kita kali ini akan membawa kita menyelami lorong waktu, menembus batas antara masa kini dan masa lampau. Siap untuk menjelajahi kehidupan masyarakat Galuh Pakuan yang syarat akan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan budaya yang tak ternilai. Mari kita mulai. Bayangkan di tengah hijaunya hutan tropis, berdirilah kerajaan Galuh Pakuan dengan sistem sosialnya yang teratur. Seperti kebanyakan kerajaan di masa lampau, masyarakat Galuh Pakuan hidup dalam struktur hierarki. Raja, pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai titisan dewa, menaungi seluruh rakyatnya. Di bawah raja terdapat golongan bangsawan yang berperan sebagai penasihat dan pemimpin daerah. Mereka adalah pilar-pilar kekuasaan yang membantu raja menjalankan roda pemerintahan. Namun hierarki ini tidak lantas menciptakan jurang pemisah yang kaku. Masyarakat Galuh Pakuan menganut nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Para petani dan rakyat biasa meskipun berada di lapisan bawah tetap diperlakukan dengan adil dan bijaksana. Mereka bekerja sama bahu-membahu mengolah lahan, membangun desa, dan menjaga keamanan bersama. Gotong royong bukanlah sekadar tradisi, melainkan filosofi hidup yang menyatukan mereka dalam sebuah komunitas yang solid. Rasa kekeluargaan dan kebersamaan inilah yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Galuh Pakuan. Kehidupan sosial mereka juga diwarnai dengan upacara-upacara adat yang meriah, di mana seluruh lapisan masyarakat bersatu, menghilangkan sekat-sekat sosial. Dalam suasana kegembiraan bersama, mereka merayakan panen menyambut kelahiran dan menghormati leluhur. Tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun, mengisahkan kehidupan sosial mereka yang penuh warna. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan raja, keharmonisan antar golongan, dan semangat gotong royong rakyatnya menjadi bukti bahwa Galuh Pakuan adalah sebuah kerajaan yang dibangun di atas fondasi sosial yang kuat. Meskipun zaman keemasan Galuh Pakuan telah berlalu, namun nilai-nilai luhur yang mereka wariskan seperti keharmonisan dan gotong royong tetap relevan hingga kini. Sebuah warisan berharga yang patut kita teladani dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sungai Citarum yang mengalir membelah hutan dan persawahan bukan hanya sumber kehidupan bagi masyarakat Galuh Pakuan, tetapi juga urat nadi perekonomian mereka. Di tepinya, membentanglah persawahan subur tempat para petani padi sebagai komoditas utama. Bayangkan setiap pagi para petani Galuh Pakuan sudah berada di sawah. Mereka bekerja keras mengolah lahan dengan alat-alat sederhana, menanam benih padi, dan mengairi sawah dengan sistem irigasi tradisional. Keringat mereka menetes membasahi tanah, sebuah bukti kerja keras demi menghasilkan beras yang menjadi sumber makanan utama. Hasil panen padi yang melimpah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan mereka, tetapi juga menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan. Lewat jalur Sungai Citarum, beras dan hasil bumi lainnya diangkut dengan perahu menuju daerah lain, bahkan hingga mancanegara. Perdagangan di Galuh Pakuan tidak hanya bertumpu pada hasil pertanian. Masyarakatnya juga lihai beternak, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Daging buruan, madu hutan, rotan, dan berbagai jenis rempah-rempah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Pasar-pasar tradisional bermunculan di tepi sungai, menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Di sana, para pedagang dan pembeli bertemu, tawar-menawar harga, dan saling bertukar barang. Suara hiruk-pikuk aktivitas perdagangan mewarnai kehidupan masyarakat Galuh Pakuan. Keberhasilan masyarakat Galuh Pakuan dalam mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan tidak lepas dari dukungan pemerintah yang kuat. Raja dan para bangsawan berperan aktif dalam membangun infrastruktur seperti sistem irigasi, jalan, dan pelabuhan untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Kehidupan ekonomi masyarakat Galuh Pakuan mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara memanfaatkan alam dan menjaganya. Mereka hidup berdampingan dengan alam, mengambil seperlunya, dan menjaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup keuntungannya.
Chapter 3, di bawah naungan leluhur spiritualitas masyarakat Galuh Pakuan. Di balik kedikdayaan kerajaan Galuh Pakuan, tersembunyi kehidupan spiritual yang khusyuk dan penuh makna. Kepercayaan mereka sebuah perpaduan indah antara kepercayaan asli Sunda Wiwitan dengan pengaruh Hindu-Buddha, mencerminkan keterbukaan dan kearifan mereka dalam memaknai kehidupan. Alam dengan segala kekuatan dan misterinya menjadi pusat pemujaan. Gunung, hutan, sungai, bahkan batu-batu besar dianggap memiliki roh dan kekuatan gaib yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan dijaga keseimbangannya agar kehidupan tetap harmonis. Punden berundak, bangunan kuno yang terbuat dari tumpukan batu, menjadi saksi bisu ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Galuh Pakuan. Di tempat ini, mereka menyampaikan doa dan persembahan kepada leluhur dan dewa-dewa, memohon keselamatan, kesuburan, dan keberkahan hidup. Sosok raja, selain sebagai pemimpin politik, juga dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Ia memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam dan para dewa. Upacara-upacara adat yang dipimpin oleh raja, seperti Seren Tahun, merupakan wujud rasa syukur atas limpahan hasil panen dan permohonan agar alam tetap memberikan keberkahan. Kepercayaan masyarakat Galuh Pakuan tidak hanya tercermin dalam ritual-ritual keagamaan, tetapi juga mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Nilai-nilai luhur seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, dan menolong sesama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kehidupan spiritual masyarakat Galuh Pakuan mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Berkam this the keminjuramacing the bolis solbo ninates prenilintik bilson moral. Chapter 4, Gema Budaya Galuh Pakuan, Warisan Leluhur yang Abadi. Bayangkan gemerlap obor menerangi malam di Galuh Pakuan. Suara gamelan dan kecapi berpadu merdu, mengiringi gerakan lincah para penari yang mengenakan pakaian adat yang indah. Itulah sepenggal gambaran kehidupan budaya masyarakat Galuh Pakuan yang kaya dan penuh warna. Seni ukir menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya yang menonjol. Relief candi dan peninggalan arkeologi lainnya menunjukkan kehalusan seni ukir Galuh Pakuan. Motif-motif alam seperti tumbuhan, binatang, dan manusia diukir dengan detail dan penuh makna. Tarian tradisional seperti tari merak dan tari topeng tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana untuk menyampaikan cerita rakyat, legenda, dan nilai-nilai luhur. Gerakan-gerakan yang anggun dan penuh ekspresi membawa penonton larut dalam kisah yang dipentaskan. Musik tradisional Galuh Pakuan dengan alat musik seperti kecapi, suling, dan kendang menciptakan suasana magis yang menenangkan jiwa. Alunan musik yang syahdu mengiringi upacara adat, hiburan rakyat, dan bahkan digunakan sebagai sarana pengobatan tradisional. Sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi media untuk melestarikan cerita rakyat, legenda, dan sejarah Galuh Pakuan. Pantun, dongeng, dan kidung penuh nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang menginspirasi. Tradisi hajat bumi menjadi salah satu warisan budaya Galuh Pakuan yang masih dilestarikan hingga kini. Upacara adat ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil bumi dan permohonan agar alam tetap memberikan keberkahan. Chapter 5, Jejak Peradaban menelusuri struktur kota dan desa di Galuh Pakuan. Di tengah rimba belantara Jawa Barat, tersembunyi sebuah peradaban yang canggih. Kerajaan Galuh Pakuan, dengan ibu kotanya yang megah, Pakuan, menjadi pusat pemerintahan, keagamaan, dan kebudayaan. Sebuah kota yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keharmonisan dengan alam. Pakuan dilindungi oleh benteng alami berupa hutan lebat dan sungai besar. Di dalam tembok kotanya, berdiri kokoh istana raja dan pusat administrasi pemerintahan. Bangunan penting lainnya, seperti tempat ibadah dan pasar, juga terletak di dalam kota. Kehidupan di luar kota diwarnai oleh suasana pedesaan yang asri dan tenang. Rumah-rumah penduduk terbuat dari material alam seperti kayu dan bambu. Suasana kehidupan yang harmonis tercermin dari tata letak desa yang rapi dan bersih. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang disegani. Kepala desa berperan sebagai pemimpin dan penghubung antara warga desa dengan pemerintah kerajaan. Musyawarah mufakat menjadi cara untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Masyarakat Galuh Pakuan menganut konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat seperti membangun rumah dan mengolah sawah. Tradisi ini menciptakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat di antara warga. Jejak-jejak peradaban Galuh Pakuan masih dapat kita temukan hingga kini. Situs-situs arkeologi seperti Candi Cangkuang dan Prasasti Cipaganti menjadi saksi bisu kebesaran kerajaan ini. Peninggalan-peninggalan tersebut mengingatkan kita akan sejarah dan budaya nenek moyang yang patut kita lestarikan. Demikianlah gambaran kehidupan masyarakat Galuh Pakuan yang kaya akan nilai spiritual, budaya, dan kebersamaan. Sebuah kerajaan yang menunjukkan bahwa kemajuan peradaban dapat berjalan seiring dengan pelestarian alam dan tradisi leluhur. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang sejarah dan budaya Sunda kuno. Lebih dari itu, semoga kisah Galuh Pakuan mampu menginspirasi kita untuk lebih menghargai warisan budaya bangsa dan menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.